pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Hutan belantara lereng Pegunungan Wilis di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk menjadi saksi bisu perjuangan Menteri Supeno dan rombongannya setelah Yogyakarta dikuasai Belanda pada agresi militer 2 19 Desember 1948. Supeno, Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta, mengetahui pusat pemerintahan telah dikuasai musuh setelah pulang dari tugas dinas di Cepu, Jawa Tengah. Merasa ada yang tidak beres di Prambanan, Supeno dan rombongannya memutuskan putar balik menuju Tawangmangu untuk koordinasi dengan pejabat lainnya yang lolos dari sergapan Belanda. Dari pertemuan tersebut, disepakati untuk bergerilya hingga situasi terkendali. Supeno diarahkan ke timur menuju lereng Pegunungan Wilis untuk menemui Jenderal Sudirman. Setelah hampir 3 pekan bergerilya dari kampung ke kampung dan dari hutan ke hutan, rombongan Supeno tiba di Desa Wayang, Ponorogo, dan bertemu dengan Ajudan Jenderal Sudirman, Kapten Suparjo Rustam. Pada 20 Februari 1949, rombongan Supeno tiba di Dusun Ganter, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun pada 24 Februari 1949, tentara Belanda menyerang dusun tersebut dan menangkap Supeno yang sedang mandi. Setelah interogasi singkat, tentara Belanda menembak mati Supeno dan 6 orang rombongannya, termasuk ajudannya Mayor Samudro. Menteri Supeno sempat dimakamkan di Nganjuk sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Yogyakarta pada Februari 1950. Meskipun Dusun Ganter kini telah tiada, petilasan makam Supeno beserta rombongannya masih ada hingga sekarang. Terletak di tengah hutan termasuk RPH Maputo, Petak 29G, KPH Kediri, BKPH Pace, sebelum arah jalan menuju wisata air terjun Singokromo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Jadi ketika agresi militer kedua, Belanda memang menguasai di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Jogja. Beliau ketika pada saat penguasaan Belanda di Jogja ini, akhirnya beliau itu tidak kembali ke dalam kota Jogja, tapi kumpul dengan satu rombongan dengan menteri yang lain dan kelompok pemerintahan yang lain. Akhirnya beliau itu berkeinginan daripada ditangkap Belanda, gitu. Sebabnya dari pihak pemerintahan itu banyak yang ditangkap oleh Belanda, tapi ini rombongan dari Menteri Supeno itu akhirnya berinisiatif untuk perang gerilya, mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya beliau ke arah selatan daerah Gunung Kidul hingga sampai ke timur, masuk ke wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Pegunungan Wilis. Nah, beliau di Gunung Wilis ini beliau perjalanan di hutan terus sampai ke wilayah yang di Desa Klodan. Kalau sekarang dusunnya tetap masih menggunakan nama Dusun Sanggerahan, ya, Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Nah, beliau di sana itu beberapa minggu di sana, di satu kampung di sana. Akhirnya beliau menetap di sana sambil berjuang mengatur strategi peperangan. Beliau juga sempat ajudannya itu sempat ketemu dengan rombongan Panglima Sudirman di wilayah Bajul sana untuk untuk koordinasi dengan perjuangan itu. Akhirnya beliau sempat beberapa minggu di sana dan mendengar kalau satu rombongan dari Belanda ini mengejar. Akhirnya beliau pindah geser ke arah barat di daerah mana itu Salam Judek. Nah, di sana beliau sempat dikejar juga, tapi
beliau masih di belakang rombongan Panglima Jenderal Sudirman. Nah, ketika beliau sampai daerah Salam Judeg, daerah sana akhirnya juga dikejar terus sampai ke wilayah Desa Ngeliman, khususnya di dusunnya Dusun Ganter. Nah, ketika beliau di Dusun Ganter ini, beliau itu beberapa rombongan itu istirahat di pagi buta itu masih di sungai. Lah, di sungai inilah disergap oleh pasukan Belanda yang dari arah timur. Akhirnya ditangkap, setelah tangkap dibawa ke dataran, akhirnya diinterogasi di situ. Tapi satu rombongan ini satu pun tidak menjawab bahwa beliau itu rombongan dari pemerintahan RI atau pemerintahan negara Indonesia pada saat itu. Jadi tidak ada yang menjawab sama sekali. Lah, beliau terpaksa oleh Belanda itu diinterogasi satu-satu, dibariskan di satu tempat di pinggir Dusun Ganter ini. Akhirnya beliau ditembak satu-satu. Nah, beliau akhirnya setelah ditembak oleh warga, jenazahnya dimakamkan di sini satu tempat ini. Nah, cuman satu yang makamnya Menteri Supeno ini kurang lebih tahun 1950-an itu, 1 tahun kemudian itu sama keluarganya itu dipindah makam beliau, dipindah ke Jawa Tengah, ditamakan makam pahlawan ya, negara. Akhirnya yang diisi makam di sini itu petilasan beliau. Atas jasanya, Menteri Supeno ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra kelas 3 secara anumerta. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.